Ingat, teladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ambil kerikil-kerikil keimananmu, lalu kau lempar iblis itu. Yang fokuslah kau melemparnya, ya, agar lemparan pertamamu merobohkan musuhmu yang terakhir. Kalau musuhmu yang terakhir sudah tak berdaya, yang lain tak perlu lagi kau khawatirkan. Saudara yang berbahagia, ketika Ibrahim dan Ismail sampai di tempat penyembelihan, ya, sebagaimana Allah firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah dibaringkan anaknya dan pisau telah diletakkan di lehernya, maka dari kedua pelipis matanya nyatalah kesabaran keduanya. Surat Al-Qasas ayat 113. Dalam firman Allah, surat lain Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, hei Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, qad saddaqta ra'ya innaka zalika tajzil muhsinin. Ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat surat 37 ayat 105. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ya, surat As-Saffat ayat 106. Wa fadainahu bizibbin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Surat As-Saffat surat 37 ayat 107. Ya, saudara sidang Id umat Muhammad, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kazalika sakkaraha lakum litukabbirulaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj ayat 37. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi takwa dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu semua. Kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin, umat Muhammad, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkorban bukan karena ingin populer, bukan karena ingin dipuji orang, juga bukan karena perasaan tidak enak sama tetangga, tapi kita berkorban karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimah, pencinta Al-Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya upacara haji adalah merekonstruksi perjalanan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bukan saja bapak tauhid yang ditugaskan membersihkan rumah Tuhan dari kemusyrikan. Ibrahim adalah seorang manusia yang memilih untuk berangkat menuju Tuhan. Tuhan bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, fa aina tazhabun? Ya, artinya, maka hendak kemanakah kamu pergi? Surat At-Takwir ayat 26. Nah, dijawab oleh Nabi Ibrahim, ya, wa qala inni
zahibun illa rabbi sayahdin, yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan memberiku petunjuk. Surat As-Saffat surat 37 ayat 99. Saudara yang berbahagia, Allah juga bertanya kepada jemaah haji, mau kemana kalian pergi hai jemaah haji? Mereka jemaah haji menjawab seperti kata Ibrahim alaihissalam, aku akan berangkat menuju Tuhan. Tentulah Dia akan memberi petunjuk kepadaku seperti yang diberikan kepada petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita perhatikan saudara-saudara kita, tanpa peduli usia dan kesehatan, tanpa peduli kesibukan dan pekerjaan, mereka tinggalkan keluarga dan handai tulang, meninggalkan tanah air, berangkat menuju Tuhan. Begitulah ketika Tuhan memanggil kita, maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah dan tidak aku tidak diciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Surat Az-Zariyat ya surat ayat 56. Jemaah haji menjawab serentak dalam teriakan yang sama, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Segala puja dan anugerah hanya kepunyaanmu. Semua kerajaan tidak ada sekutu bagimu. Sejak belasan tahun yang lalu, mereka telah menegaskan kesediaan mereka untuk berangkat menuju haji, untuk mengelilingi di sekitar rumah Tuhan. Teriakan itu keluar dari jutaan manusia. Jutaan jemaah haji bergema di bukit-bukit yang tandus, bergabung dalam kelengangan padang pasir yang gersang. Saudara-saudara kita di Arafah pada malam sebelum wukuf, mereka merebahkan diri di hadapan Tuhan. Seru sekalian alam. Setiap orang merintih, ampuni aku di malam ini, di saat ini ya Allah. Semua yang pernah aku kerjakan, semua dosa-dosa yang ku perintahkan aku, semua dosa-dosa yang kulakukan, semua kejelekan yang pernah aku rahasiakan, semua kedunguan yang pernah aku amalkan, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan, yang aku tutupi atau yang aku tunjukkan, ampuni semua keburukan yang telah Engkau suruh malaikat yang mulia mencatatnya. Mereka yang Engkau tugaskan untuk merekam segala ada padaku, yang mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota tubuhku, dan Engkau sendiri mengawasi aku di belakang mereka. Pada waktu malam mereka mengulangi rintihan itu. Di sela-sela sanjungan pujian mereka kepada Allah, bersama talbiyah rintihan para hamba-hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan itu naik ke langit, bergabung dengan tasbih para malaikat memikul arasy. Inilah syarat yang harus dipenuhi oleh semua yang ingin kembali kepada Tuhan. Berangkat menuju Tuhan harus dimulai dengan meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Seperti jemaah haji yang harus mandi sebelum mengenakan pakaian ihram, mereka yang berangkat menuju Tuhan harus membersihkan diri dari segala kenistaan. Kaum muslimin wal muslimah jemaah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya bukan hanya ditujukan kepada jemaah haji, tapi panggilan itu juga ditunjukkan kepada kita semua. Mari kita berlari menuju Allah, mengikuti jalan Ibrahim alaihissalam. Kita semua harus mengikuti jemaah haji.
firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang-orang yang akan kembali kepadaku, kemudian kepadakulah tempat kembalimu, maka akan aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ya, surat Luqman, surat 31 ayat 15. Saatnya kita semua harus kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan atau terpaksa. Ya, suatu saat Allah akan mengambil ubun-ubun kita, mengambil nyawa kita, dan memaksa kita untuk kembali kepadanya. Allah memanggil kita untuk sejak sekarang kembali kepadanya. Man ahabba liqa Allah ahabba lahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Dan barang siapa yang tidak senang kembali kepada Allah, Allah tidak akan ridha menerimanya. Bukankah Tuhan bertanya kepada kita dengan redaksi, Aina tazhabun, mau pergi kemana kamu? Ada yang jawab tidak jelas. Ada yang berkata, kita tidak tahu sedang pergi kemana. Kita mau pergi kemana sekarang? Apa tujuan kita dalam hidup ini? Apakah mengejar karir, kekayaan, kedudukan, kemasyhuran, atau hanya sekedar menghabiskan usia, atau juga hanya mengikuti zaman dan keadaan? Wahai saudaraku, mari kembalilah kepada Tuhan sekarang juga. Arahkan perahu kehidupanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti jemaah haji yang memilih untuk kembali kepada Tuhan secara sukarela sebelum kembali kepadanya secara terpaksa. Seharusnya kita sama seperti jemaah haji. Kita juga harus wukuf terlebih dahulu di Arafah. Di hadapan Allah, kita harus mulai perjalanan kembali kepadanya dari Arafah. Arafah artinya pengakuan. Akui dosa-dosamu, pengenalan, kenali dirimu. Ya, dari mana kamu, akan kemana kamu, dan sedang di mana kamu. Kenali Tuhanmu, merintihlah di hadapan Allah. Akui segala dosa yang kita lakukan. Akui selama ini kita melupakan Tuhan. Katakan terus terang kepadanya, ya, bahwa sudah lama hidup kita fokus untuk mengejar dunia, tapi kita diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Kita berlayar tanpa pedoman. Akuilah di hadapan Allah bahwa selama ini kita menjadi pengembara padang pasir yang tersesat. Berulang kali kita mengejar apa yang kita sangka sebagai tujuan hidup, tapi ternyata hanya fata morgana yang menipu. Kita sudah kelelahan. Mari kita berhenti sejenak di tengah padang pasir kehidupan untuk merenung. Mari kita mengadukan segala kelelahan dan kealpaan kita kepadanya. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Al-Quran dan hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita menduga bahwa kekayaan adalah tujuan hidup kita, sehingga untuk itu kita menghalalkan segala cara. Kita habiskan waktu untuk mengumpulkan kekayaan, tidak peduli halal ataupun haram. Jangankan yang subhat, yang haram saja dikejar sampai mendapat resiko masuk penjara sekalipun. Saudara yang berbahagia, ya, kita rampas milik orang lain, ya, atau kita hancurkan kehidupan orang lain. Kita injak-injak hak orang yang lemah, semua demi
kita berhenti sejenak. Mari kita berhenti sejenak. Mari kita wukuf. Mari kita menangis. Tuhanku, telah lama aku mengabaikanmu. Aku telah salah mengambil jalan. Tubuhku sudah penuh dibalut lumpur yang busuk. Ampunilah aku ya Allah. Bawalah aku ke haribaanmu, sehingga aku dapat mempersembahkan semua kekayaan yang aku miliki untuk membesarkan asmamu. Bukankah kita juga pernah menyangka bahwa kedudukan, jabatan adalah target kejaran kita? Untuk itu kita tusuk teman seiring, kita bohongin teman yang pernah berjasa kepada kita, ya, dan kita mengorbankan persahabatan kita. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum